Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi tentang metabolisme. Jadi di materi ini nanti kita akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang kenapa sih kalau misalnya saya lapar misalkan, itu kenapa badan saya jadi lemas, tidak bertenaga, atau bahkan tidak bisa berpikir lagi. Kalian pasti merasakan itu pada jam-jam genting, pada saat-saat krusial di dekat jam-jam istirahat. Itu biasanya banyak sudah yang tidak konsentrasi, kebanyakan hanya memikirkan makanan, dan pelajaran itu sudah tidak lagi masuk di otaknya, sudah tidak bisa lagi dicerna. Otaknya sudah lambat untuk berpikir ketika perut kita lapar. Nah, apa sih hubungannya lapar, makanan dengan energi? Nanti kita akan jawab di sini. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu reaksi-reaksi penyusunan yang kita sebut sebagai anabolisme dan reaksi-reaksi pembongkaran yang kita sebut sebagai katabolisme. Karena reaksi anabolisme menggunakan energi, sehingga reaksi ini disebut juga dengan reaksi endergonik. Nah, kemudian selain energi, anabolisme juga menggunakan elektron ke dalam prosesnya, atau biasa kita sebut juga dengan reduksi. Sedangkan katabolisme ini reaksinya menghasilkan energi, sehingga kita sebut dengan eksergonik. Dan reaksi katabolisme ini berbanding terbalik dengan anabolisme tadi, maka reaksinya melepaskan elektron atau kita sebut dengan oksidasi. Simpelnya, untuk mudah mengingat, Ana susun kata bongkar. Artinya, anabolisme adalah reaksi penyusunan molekul kecil menjadi molekul besar dengan membutuhkan energi. Sedangkan katabolisme artinya reaksi pemecahan yang menghasilkan energi. Nah, salah satu yang tergolong dalam anabolisme adalah fotosintesis. Nah, di proses ini kita menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari atau biasa disebut foton dan elektron yang berasal dari air untuk menghasilkan glukosa. Sedangkan yang tergolong dalam reaksi katabolisme adalah respirasi sel. Nah, respirasi sel ini nanti kita akan bahas, itu ada dua prosesnya, ada aerob dan anaerob. Nah, untuk aerob itu berlangsung dari sitosol sampai dengan mitokondria. Ada proses namanya glikolisis, oksidasi pirufat, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Intinya, proses ini mengubah glukosa nantinya menjadi energi berupa ATP. Nah, energi yang pertama ini yang paling hits, namanya adenosin trifosfat atau biasa disingkat dengan ATP. Karena namanya adenosin trifosfat berarti dia punya 3 gugus fosfat. Nah, bentuk reduksi dari ATP ini itu namanya adenosin difosfat, yaitu ATP yang kehilangan 1 gugus fosfat. ATP ini sudah sumber energi kita untuk aktivitas sehari-hari. Next, yang kedua namanya nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen atau biasa disingkat dengan NADH. Bentuk oksidasinya itu namanya NAD+ yang sudah kehilangan hidrogen dan 2 elektron. Jadi NADH ini tidak bisa langsung kita pakai untuk jadi energi. NADH ini hanya mentransfer elektron ke dalam reaksi supaya terbentuk ATP ataupun reaksi-reaksi kimia lainnya. Ketiga namanya flavin adenin dinukleotida hidrogen atau biasa disingkat dengan FADH2. Nah, bentuk oksidasinya namanya FAD+, yaitu FADH yang kehilangan 2 hidrogen dan 2 elektron. Nah, cara kerjanya ini sama seperti NADH juga. Yang terakhir namanya nikotinamida adenin dinukleotida fosfat hidrogen atau biasa disingkat dengan NADPH. Bentuk reduksinya yaitu namanya NADP+ yang kehilangan H+ dan 2 elektron. Nah, energi ini hanya dimiliki oleh tumbuhan pada proses fotosintesis.